Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Dalam anugerah Tuhan, saya bisa kembali di channel YouTube ini untuk memberkati Anda dalam penyampaian firman Tuhan. Dan tema khotbah pada pagi hari ini adalah kejujuran Nabi Elia dalam doanya. Saudara, Nabi Elia adalah nabi di Perjanjian Lama. Nabi ini merupakan salah satu nabi yang diurapi Tuhan dan dipakai Tuhan secara luar biasa, dan Tuhan memberkati Nabi Elia ini. Bagaimana tidak? Ia memenangkan pertempuran melawan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Anda bisa membacanya di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30 sampai 40. Dan Tuhan juga menurunkan hujan setelah masa kekeringan. Anda bisa membacanya di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 sampai 45. Saudara, betapa luar biasa Nabi Elia dipakai Tuhan dan ia memenangkan pertempuran melawan 450 Nabi Baal, dan Nabi ini sangat bersuka cita. Tetapi sukacita itu tiba-tiba lenyap Bapak Ibu, tatkala utusan Isabel datang dan mengancam dirinya. Anda bisa membacanya di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang kedua. Maka kemudian Nabi Elia menjadi takut dan ia lari ke padang gurun, dan di sanalah ia menyampaikan doanya di hadapan Tuhan. Mari kita akan membaca kisahnya di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3 sampai yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, inilah doa sang nabi. Di tengah ketakutannya, ia berkata kepada Tuhan, Tuhan, cukuplah itu, ambil saja nyawaku. Saudara, inilah kejujuran Nabi Elia di dalam doanya. Lalu bagaimana tanggapan Tuhan? Saudara, luar biasa. Tuhan itu sangat tahu akan keadaan Nabi Elia, dan Tuhan tahu kebutuhannya. Maka Tuhan menyediakan makanan dan membiarkan sang nabi ini beristirahat. Lalu Tuhan memberinya penghiburan dan kekuatan, sehingga sang nabi ini kemudian kembali bangkit dan menunaikan tugasnya yang baru. Anda bisa membacanya di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 5 sampai yang ke-18. Saudara, sungguh luar biasa. Dari kisah ini kita bisa belajar, jika Nabi Elia, ia jujur kepada Tuhan, dan di dalam doanya ia menyampaikan apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Saudara, mari hari ini jangan pernah Anda malu dengan Tuhan. Jujurlah kepada Tuhan. Apapun yang sedang Anda alami, apapun yang sedang Anda lakukan, mari belajarlah jujur dengan Tuhan. Mari sampaikan semua apa yang menjadi keluh kesah kita. Dan saya percaya saudara, Tuhan itu maha tahu. Percayalah, Tuhan tahu keadaanmu. Tuhan mengerti kesulitanmu. Tuhan mengerti apa yang menjadi kesedihanmu. Tuhan tahu apa yang sedang kau alami. Masalahmu, pergumulanmu, apapun itu. Tuhan sangat tahu keadaan dan kebutuhan yang menjadi pergumulan kita. Saudara, mari hari ini percayalah, jika sang nabi ini ditolong Tuhan, dan Tuhan menyediakan makanan,
Tuhan memberinya istirahat, dan Tuhan membangkitkan kembali semangatnya. Saudara, saya percaya hari ini Tuhan yang sama, juga Tuhan yang akan menolong dan menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Mari hari ini percayalah, jangan pernah kita, saudara, berputus asa. Jangan sampai kita kemudian kehilangan apa yang namanya harapan. Mari hari ini percayalah, ketika engkau jujur dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dan menolong setiap kita. Yang penting adalah mari kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang mampu untuk menolong dan menyelesaikan masalah kita. Mari hari ini Bapak Ibu, apapun yang terjadi, jujurlah dengan Tuhan di dalam doamu. Sebab Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan sangat mengasihimu dan pasti akan memberkati kita. Dia akan menyediakan segala kebutuhan kita. Dia akan menolong dalam setiap kesulitan kita. Bahkan Dia akan mengampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.